pernah Nabi Muhammad SAW lewat sebuah kuburan di kota Madinah bersama beberapa orang sahabat gitu. Lalu Nabi SAW berhenti sejenak lalu mengatakan, ketahuilah demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, pemilik kuburan ini, ditunjuk oleh Nabi SAW, lebih mencintai 2 rakaat sholat sunnah yang kalian kerjakan daripada dunia dan seluruh isinya. Apa maknanya? Bapak Ibu, kalau kita sudah meninggal, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan hidup lagi setengah jam. Coba bayangkan kita di posisi orang itu. Kira-kira apa yang akan kita lakukan di setengah jam itu? Apakah kita akan kembali tadi ke makanan favorit, kita akan kumpul sama keluarga, kita akan meeting bisnis, kita akan ini dan itu? Jawabannya tidak. Bapak Ibu akan cari amal soleh apa kira-kira yang paling efektif sehingga setengah jam lagi saya mati, saya selamat. Segera taubat nasuha, mungkin sujud, mungkin sholat 2 rakaat, apalah yang kita akan kerjakan. Kita tidak akan pusing lagi dengan yang lain. Mungkin contoh yang lain, di saat sebelum meninggal itu kan, kalau meninggal dihidupkan kembali itu perumpamaan. Tapi contoh yang lebih real, kalau seandainya ada seseorang di antara kita masuk rumah sakit, kemudian dokter vonis udah nggak bisa lagi sembuh nih. Ini keadaan seperti ini paling lama 1-2 jam sudah meninggal. Kira-kira di saat itu apa yang akan kita lakukan? Mungkin kalau ada orang datang mengatakan, Pak, Bu, tetangga anda si fulan mencaci maki. Sudahlah. Orang itu begini. Kita tidak mau punya masalah sama orang. Walaupun kita punya hak tidak mau tuntut lagi. Bagaimana 1-2 jam ini kita isi dengan sesuatu yang terbaik, yang kira-kira bisa membuat kita selamat. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kita nggak perlu nunggu itu. Karena tanpa menunggu vonisan dokter, tanpa menunggu kita mati dulu baru diberikan kesempatan hidup setengah jam, sudah seharusnya begitu, karena ini hitungan detik. Saya pernah kasih perumpamaan, kalau teman-teman masih ingat pada saat kita lagi umroh, kalau kita ada taklim, dan saya ulangi kembali sekarang untuk bahan renungan. Banyak orang berpikir Bapak Ibu sekalian, mereka akan meninggal di saat masuk rumah sakit, ruangan ICU, mungkin karena tabrakan yang sangat fatal misalnya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat realita lapangan, berapa banyak ruangan ICU di rumah sakit? Hitungan jari, 1, 2, 3. Teman-teman dokter sini mungkin lebih tahu, tapi sedikit. Atau pertanyaan lebih lanjut, mana lebih banyak? Orang yang sedang berobat di rumah sakit, yang dirawat, yang mungkin orang berpikir dengan sakit mereka bisa lebih cepat meninggal, mana lebih banyak? Itu jumlahnya atau orang yang lula-lalang di depan rumah sakit? Tentu jawabannya lula-lalang kan? Karena banyak sekali orang lula-lalang. Berarti lebih banyak orang mati dalam kondisi sehat daripada orang sakit. Kenapa kita berpikir nanti saya sakit baru saya meninggal? Tidak, saudara. Ada orang tidur nggak bangun lagi. Kalau kita lihat di media, saya pernah lihat beberapa cuplikan untuk bahan renungan di YouTube, di Instagram ada, mati tiba-tiba misalnya. Ada orang lagi ngobrol sama temannya mati. Ada orang lagi duduk mati, gitu kan? Banyak. Ada juga orang angkat cuplikan-cuplikan orang yang husnul khatimah, ada lagi khutbah meninggal. Suaranya lantang, tiba-tiba berapa detik setelah itu jatuh, meninggal. Ada juga orang yang lagi mabuk, lagi buat maksiat di tempat maksiat, lagi gembira-gembira sama temannya jatuh, meninggal. Begitulah ajal kalau datang. Seketika gitu. Oleh karena itu hati-hati, kita yang harus menentukan jalan kita teman-teman sekalian. Nggak boleh kita lalai ini. Karena nanti apa yang sudah kita kerjakan di sini kita akan tuai nanti di sana, kita akan dapatkan di sana. Baik atau buruknya. Cuma kelebihannya kita harus syukuri poin ini. Allah Subhanahu wa taala memudahkan satu kata kunci yang luar biasa buat kita, yaitu taubat. Saya melihat taubat ini teman-teman bonus dari Allah yang luar biasa. Dengan taubat, kata Nabi SAW, tajubbu ma qablaha. Taubat akan membersihkan semua kesalahan yang lalu, dan itu juga hitungan detik. Asal orang mau saja. Sebesar apapun dosa yang pernah kita kerjakan, selama kita tutup dengan taubat nasuha, betul-betul kembali kepada Allah. Istighfar itu kan permohonan maaf kepada Allah. Seperti kalau kita buat salah sama orang, kita bilang maafin saya. Taubat itu ikrar, kalau saya tidak akan mengulanginya. Jadi kalau astaghfirullah wa atubu ilaih, ya Allah maafin saya dan saya janji tidak akan ulangi. Nah gitu. Makanya ditambah dengan nasuha, maksudnya yang benar-benar tulus. Ini sebuah bonus yang Allah kasih teman-teman. Bayangkan kalau kita buat dosa, Allah nggak kasih pintu taubat. Nanti akan
Pertemukan dengan amal soleh kita. Kalau ada orang 50 tahun buat dosa baru tahu, 50 tahun dia buat dosa, kemudian umur 51 dia meninggal, cuma 1 tahun dia buat amal soleh. Tentu akan lebih berat dosanya kan? Tapi Allah memberikan kita bonus ini. Di umur 51 tahun kalau dia taubat nasuha, 50 tahun dosanya bersih semua. Tersisa amal solehnya saja. Dan Islam mengajarkan kepada kita agar kita melihat amal orang itu sekarang. Ya. Bukan yang lalu-lalu. Walaupun misalnya kita ketemu nih sama seorang teman di pengajian, mungkin dulu teman SMP atau teman SMA atau teman kuliah, dia nakal sekali, rusak orangnya, suka ganggu orang, mabuk-mabukan, berzina. Kemudian tiba-tiba kita ketemu di pengajian. Jangan heran, karena orang ini dapat hidayah. Dan jangan ungkit-ungkit kau. Kamu kan dulu penjahat, kamu kan dulu pezina. Jangan ungkapin itu. Ya. Kamu nggak salah nih tempatnya di sini misalnya. Gak boleh ungkapin itu. Kenapa? Karena bisa saja dia sudah taubat nasuha. Bahkan taubatnya mungkin bisa mengalahkan taubat kita.